Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bismillah fi sadri wa yassir li amri Allahumma min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Allah mengawali kajian kita melalui bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang kajian fikih yang sudah 2 kali kita lakukan kajian tentang memahami fikih itu apa, kemudian dasar hukumnya dan bahasan dalam fikih. Dan sekarang kita akan membahas tentang mazhab masalah fikih, yaitu mazhab fikih. Kita tahu bahwasanya di dalam fikih itu syarat dengan perbedaan terjadi antara satu ulama dengan ulama yang lain. Hal ini karena berkaitan dengan keumuman ayat Al-Quran dan juga keumuman perubahan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya munculnya mazhab, yaitu dikatakan zahabat, mazhab tempat orang berjalan. Sehingga muncul pertanyaan dalam benak pikiran kita, sebenarnya bermazhab itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bermazhab wajib atau tidak? Tidak wajib kalau kita mampu tanpa mazhab itu bisa mengerti kandungan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab, tidak tahu rahasia bahasa Arab, bahkan ngapal Quran juga tidak semuanya. Hadis sudah hafal cuma 3 hadis doang. Padahal jumlah hadis berapa semua? Masih ingat? Berapa semuanya? Ya, 650.000 hadis lebih. Sekarang sudah berapa ribu kita hafal? Boro-boro ribuan. 3 hadis itu juga potongan-potongan itu. Nah, makanya biar kita sampai memahami syariat dengan baik, ada salah satu tuntunan dalam kita beribadah ini atau memahami Islam dengan cara mengikuti tuntunan mazhab yang ada. Dalam dunia fikih kita memang ada 4 mazhab besar, walaupun yang lainnya masih ada. Kita bahas ini 4 mazhab besar saja. Yang pertama mazhab Hanafi. Apa itu mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi dikenal juga dengan mazhab ahli ra'yi. Kenapa dikatakan ahli ra'yi? Karena Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Baghdad, jauh dari Madinah. Untuk mendapatkan as-sunnah atau hadis sungguh lama sekali. Ketika menunggu hadis, menunggu kafilah datang dari Madinah ke Baghdad kafilah, baru dapat hadis. Kalau sekarang kita cari informasi lewat WhatsApp nyampe, apa aja bisa dipoto dan disampaikan. Jangankan cuma tulisan, gambar langsung itu bisa kita dapatkan sekaligus. Nah, pada awal itu, pada zaman itu nggak ada salah masuk seperti itu. Makanya banyak pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah ini yang sifatnya ijtihadi dengan kemampuan wahyu mereka, wahyu beliau. Sehingga dalam mazhab Hanafi ini menilai Imam Nu'man bin Sabit Al-Hanafi. Jadi namanya Nu'man, orang tuanya bin Sabit, dan Al-Hanafi dijulukan. Ada 2 alasan dari mana Hanafi. Pertama, karena beliau punya anak namanya Hanifah, sehingga dikatakan Abu Hanifah. Al-Hanafi juga disilakan kepada Hanafiyah. Atau Hanafiyah. Jadi kocoran air itu, keran air oleh Hanafiyah.
imam mengajarkan mazhabnya ini pelajaran ini, jadi murid-murid kumpulnya di tempat samping kocoran air. Jadi patokannya begitu. Pokoknya kelompok Abu Hanifah di sana dekat kocoran air kalau ngaji. Karena mereka begitu ketika ngaji itu tidak berkelompok-kelompok sudah. Kayak kita sekarang ini kadang-kadang kelompok-kelompok atau perang sih. Kenapa? Karena sekarang orang ngaji pakai pola suara masing-masing baca-bacakan. Lalu kelompok sana kayak halal, kelompok sana halal masing-masing. Nah inilah kita katakan sejarah tentang bagaimana munculnya mazhab Hanafi. Dan ternyata mazhab Hanafi ini mazhab yang tertua. Kenapa? Karena imamnya juga lebih tua, lebih dulu lahir ketimbang imam yang lain. Di mana Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Mazhabnya disebut sebagai mazhab Ahlul Raqi. Itu Ahlul Raqi artinya yang khusus menggunakan kemampuan akal. Karena ngandelin hadis jarang datang ambil kesimpulan dari kemampuan akalnya, ijtihadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Maliki. Siapa pendirinya? Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ansari. Jadi bukan apalagi orang dari Anas bin Malik, tapi beliau adalah bin Anas al-Ansari. Bahkan ada yang mengatakan juga Malik ini masih keturunan dari Yaman. Nah beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pun di Madinah pada tahun 109 Hijriah. Karena beliau tinggalnya di Madinah dan tidak kemana-mana, maka mazhabnya disebut dengan mazhab Ahlul Hadis. Karena kata beliau, ma warada minas sunnah bahwa mazhab. Apa saja yang ada di sunnah dan hadis Nabi itulah mazhab. Makanya mazhab beliau ini lebih cenderung tekstual, sangat kaku. Karena kalau nggak ada hadisnya bukan mazhab ini. Wajar kita demikian, memang Imam Malik ini tinggalnya di Madinah saja, tidak pernah kemana-mana. Kadang sering dikatakan Imam Malik sebagai ulama yang kuper. Tahu kuper? Ulama pergaulan. Kenapa? Enggak kemana-mana, di Mekah, di Madinah saja. Bahkan ada sebuah pendapat beliau lah yang tidak setuju dengan adanya badal haji. Kenapa tidak setuju? Karena haji itu tidak perlu biaya besar. Siapa yang punya niat berangkat, kalau mau naik onta jalan kaki sampai Madinah ke Mekah. Tapi bagi orang yang di luar Madinah, di luar Mekah, di luar Saudi Arabia, perlu biaya besar. Sungguh sangat jarang orang berharta banyak untuk bisa beri haji berjalan. Makanya selain mazhab Maliki membolehkan badal haji. Kenapa dibolehkan? Karena ada unsur materi di sini. Pokoknya dalam ibadah ini kalau ada hal-hal yang berunsur materi boleh dengan cara badal. Makanya puasa ada badalnya enggak? Puasa ada badalnya enggak? Enggak ada materi itu puasa. Sholat ada badalnya enggak? Enggak ada. Yang mudah-mudahan udah tua, punya anak muda, semangat, nah sholatnya atas nama Bapak enggak bisa. Makanya sholat itu kewajiban mutlak bagi yang mampu. Kalaupun dia nggak mampu sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nggak mampu duduk berat, duduk boleh sambil berbaring. Nggak mampu berbaring boleh dengan isyarat. Nggak mampu juga takbir ke 4 kali. Apa artinya? Sholat ke 4 kali takbir, tandanya sudah mati. Nggak ada dalam sholat diganti sama tetangganya, sama anaknya, sama cucunya. Nah ini makanya kita katakan kalau ada urusan materinya boleh dibadalkan. Contohnya, anak membadalkan zakat orang tuanya, boleh nggak? Boleh saja. Udah Pak, berapa kaya Bapak? Sekian, bersama nisab itu. Biar dari uang saya aja zakatnya. Boleh. Anak yang bersedekah sama bapaknya boleh. Bahkan apa? Harta anak itu milik orang
Makanya beruntung kita kalau punya anak soleh. Segala apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, sampai orang tua semuanya. Enaknya punya anak soleh begitu. Jadi kalau kita ditakdir kalau punya anak 14, asal soleh semua enak. Oh, punya anak 14 tapi soleh semua. Alhamdulillah. Saya punya sepupu anaknya 14, alhamdulillah baik semua. Jadi kadang-kadang mazhab Maliki sifatlah ahlul hadis, tekstual. Yang ketiga mazhab Syafi'i, pendirinya siapa? Imam Muhammad bin Idris bin Al-Abbas Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Jadi mazhab Syafi'i ini pendirinya Imam Muhammad bin Idris, itu adalah merupakan orang tua beliau. Yang mungkin dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar kisah kelahiran Imam Syafi'i ini, yang terlahir dari sosok seorang pemuda yang sangat warok, yaitu Idris. Kenapa warok? Terus orang dia ulang tuanya dari Mekah ke Palestina. Tiba-tiba di perjalanan kehausan, kelaparan. Ternyata apa? Ada buah apel yang hanyut di bawah sungai. Lagi kehausan apa? Diambil langsung dia makan. Pas dimakan terpikir, ini apel siapa? Saya nggak tahu dari sumbernya. Orang bersumpah bahwasanya tidak ingin memasukkan sesuatu dalam lambungnya yang subhat, apalagi haram. Makanya beliau mencari dari mana sumber buah apel itu. Terus ke atas, menelusuri awal sungai itu. Dapatlah sebuah kebun di pinggir sungai, yang itu buahnya buah apel. Masuklah Imam Idris ini dan bertanya kepada ibunya di situ, seorang kakek-kakek. Bertanya, hai kakek, apakah ini pohon Anda? Iya. Apakah buah ini yang mengalir sungai ini? Iya. Saya pernah makan buah tersebut. Maka saya mohon kepada Anda untuk mengikhlaskan terhadap apa yang Anda makan ini. Cuma buah apel di ujung sana, BKT. Dicari dari mana sumbernya? Coba kalau kita ada kayak gitu. Jangankan di ujung sana, depan masjid ini ada orang makan lewat, ambil aja. Gambaran nanya dulu. Jadi makanya dilihat sama kakek ini kenyataannya anak muda yang soleh, yang warok. Akhirnya apa? Kebetulan si kakek ini punya anak gadis, wanita Syamiyah, orang Gaza. Jadi Syamiyah itu artinya kalau bahasanya orang yang sangat indah, yang sangat cantik, elok sekali. Akhirnya apa? Diberi syarat sama kakek ini. Boleh kamu minta ridho dari apa yang kau lakukan itu dengan catatan kamu harus mau menikahi putri saya. Bayangkan, minta diridhoi itu makan apel dikasih hadiah. Dan nanggung-nanggung. Jadi apa? Nanggung putri saya itu buta, tuli, apa kita bilang, titik tangannya dan sebagainya. Pokoknya semua aib yang jelek itu cacat. Karena Imam ini sudah niat menurut keriduan tadi, sudah terlanjur dia makan, kan gak boleh dikeluarkan lagi. Pokoknya saya terima apa adanya, aku syaratnya. Terjadilah akad nikah, dan ketika akad nikah kan nggak tahu istri bagaimana. Jelas semua sopan sudah disampaikan. Makanya dalam konteks ta'aruf begitu, jadi semua sopan disampaikan. Akhirnya pas sudah selesai akad nikah, sudah halal, tuh kamar istrimu, silakan mau masuk. Pas dibuka, kaget, balik lagi komplain. Kenapa? Bukan licin. Dibilang dia salah kamar ini. Kenapa? Kata laki tadi tanya, apa yang kau lakukan? Dia bukan istri saya. Kenapa? Karena istri saya katanya buta, tuli, kiting, dan sebagainya. Pokoknya cacat semua. Apa kata tersebut? Yang dimaksud buta tidak pernah mata digunakan untuk melihat maksiat. Yang tuli tidak pernah mendengar kata-kata maksiat dalam ucapan maksiat itu. Itulah istri sebenarnya. Jadi bibit bobot bebet yang baik, maka lahirlah seorang anak itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 450 Hijriah. Dan ada ungkapan mengatakan bahwasanya lahirnya Imam Syafi'i itu di malam kematian Imam Abu Hanifah.
Ini atas waktu juga beliau wafatnya. Sehingga katakan ada ingkar kamu katakan matal imam maulidal imam. Wafatnya seorang imam, lahirnya imam yang baru. Jadi estafet betul. Nah, beliau hidup sampai tahun 204 dan beliau wafat di Mesir. Bayangkan, bapaknya orang Mekah, ibunya orang Gaza, lahir di Gaza, balik lagi ke Mekah, dia belajar ilmu, ketemu Imam Malik di sana, minta ditasbih dan diperbaiki hafalan hadisnya, kemudian balik lagi ke Baghdad, belajar Imam Buana, melihat pengaruh mazhab Imam Hanifah, dan akhirnya dia berangkat ke Mesir. Kenapa keluarnya yang Syafi'i? Makanya mazhabnya cenderung lebih universal, lebih menyeluruh, lebih umum. Sehingga kita kenal ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Ada namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim fatwa beliau ketika masih di Baghdad. Qaul jadid ketika beliau sudah hijrah ke Mesir. Hingga kita katakan perbedaan mazhab ini tergantung pada latar belakang seorang ulama mazhab tersebut. Baru yang keempat, mazhab Hambali. Siapa pendirinya? Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal al-Baghdadi. Beliau adalah kelahiran Baghdad dan dia merupakan duplikat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kata seorang sejarah mengatakan laula Syafi'i lama kana Ahmad. Seandainya dari Syafi'i nggak mungkin jadi Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad merupakan murid teladan Imam Syafi'i. Kapan beliau belajarnya? Ketika Syafi'i melamar keluar ke Baghdad. Jadi kalau oleh sejarah Imam Syafi'i dulu, mungkin kita banyak Imam Syafi'i mazhabnya. Imam Syafi'i sejak kecil ini sudah cerdas. Bayangkan umur 6 tahun sudah hafal 30 juz. Ya, umur 6 tahun hafal 30 juz. Umur 11 tahun hafal hadis Muwatta yang dikarang ditulis oleh Imam Malik. Jumlahnya berapa? 9.800-an, hampir 10.000. Umur 11 tahun. Umur 16 tahun beliau mendapat ijazah, mendapat pengesahan boleh berfatwa oleh Imam Malik. Coba kalau kita 16 tahun umur usia berapa itu? SMA. Kira-kira baru SMA belum ada berfatwa enggak? Baru berfatwa. Sholatnya masih berjus. Nah ini kita lihat kecerdasan Imam Syafi'i. Makanya beliau disebut sebagai ulama Quraisy. Kenapa? Nisbahnya kepada kaum Quraisy, suku Quraisy. Makanya beliau dikenal sebagai mujaddid, pembaharu di era atba'ut tabi'in. Kan kita kenal setelah Rasulullah wafat, mujaddidnya siapa setelah itu? Pembaharunya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu di era sahabat. Di era tabi'in kita kenal ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan di era tabi'in Imam Syafi'i terus bermunculan setiap 100 tahun ada menjadi. Nah inilah kita Imam Syafi'i dengan mazhab. Dan beliau juga adalah sosok seorang ulama yang mampu pertama kali mengumpulkan kaidah-kaidah usuliyah menjadi kaidah hukum Islam. Nah, kenapa muncul mazhab seperti ini? Kalau Islam sumbernya satu, Al-Quran, As-Sunnah, ketika sampai ke rata-rata tingkat bawah berbeda-beda pemandangannya, berbeda cara beribadahnya dan mengamalkannya. Nah, ini penyebabnya. Sebagai istilah. Yang pertama, karena adanya perbedaan makna kalimat dalam bahasa Arab. Makanya saya katakan kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, maka mau tidak mau harus hafal dan mengerti serta tahu rahasia bahasa Arab. Kalau nggak tahu rahasia bahasa Arab, salah menafsirkan. Ini kadang-kadang unik Indonesia ini, kita orang tamatan Amerika, belajar agama Islam di Prancis, di Inggris, pulang berfatwa, gimana? Yang ngajarnya orang-orang Yahudi dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis.
Dia bukan ahli bahasa Arab. Kenapa? Jadi gimana pemikirannya? Makanya banyak paham-paham liberalisme gara-gara mereka tidak belajar bahasa Arab dari asalnya. Sehingga mengembangkan pemahaman syariat itu dengan kemampuan pikiran saja. Kalau kita memahami agama hanya suatu pikiran kita, maka tidak ada yang baik dan yang benar pada kita. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai wahyu Allah, acuan utama. Allah turunkan Nabi seorang Rasul dengan wahyu. Allah juga ditafsirkan dalam amal perbuatannya menjadi hadis. Itu juga merupakan bimbingan dalam kita beragama. Makanya ketika kita beragama, ada acuan. Dan ternyata acuan agama Islam ini semuanya sumbernya bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Dan uniknya lagi, yang membawa Al-Quran ini, atau yang menerima Al-Quran dan juga yang menciptakan hadis, ini sosok seorang manusia yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Siapa itu? Rasulullah. Kata Allah apa? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Mereka yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, ini bisa ditulis. Kenapa beliau tidak bisa ditulis? Agar tidak ada anggapan bahwa Al-Quran merupakan tulisan dan karya Rasul. Makanya ketika Al-Quran merupakan Rasulullah, kata Allah, innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dalam Asy-Syu'ara ayat 124. Jadi sudah kata Allah, sebenarnya Al-Quran turunnya betul dari Allah, Tuhan semesta alam. Melalui siapa? Jibril bin Ruhul Amin. Langsung sampaikan kepada hati Nabi Muhammad. Maka Muhammad langsung hafal, tidak kayak kita. Kalau kita mendengar Al-Quran dibaca kepada kita langsung hafal kan? Tadi saya baca, innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna munzirin bilisan arabiyyin mubin. Kenapa? Kalau Rasul mendapatnya, menerimanya dengan hati langsung melalui Jibril, tetapi kalau kita bukan dengan hati, tapi dengan hati-hati. Apa hati? Bingung mikirin. Nah, ini kita katakan karena perbedaan dan keumuman bahasa Arab itulah maka akan terjadi pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena bahasa Arab ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat mubayyan, ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Mujmal itu artinya global, mubayyan artinya sudah dibatasi, diterangkan. Mutlak artinya total dan sudah ada pembatasnya. Makanya hal-hal seperti ini dia memberikan ketentuan kapan umumnya, kapan mujmalnya, kapan mutlaknya, lagi-lagi mengikuti aturan bahasa Arab. Contohnya yang bersifat mujmal, ketika Allah SWT menjelaskan tentang perintah sholat, kata Allah apa? Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kira-kira dengan panduan ayat ini kita sudah bisa sholat belum? Belum bisa, karena masih mujmal, masih global. Gimana sholat itu? Makanya kata as-sholat sendiri itu bersifat mutlak. Karena sudah mutlak, perlu ada pembatasnya. Makanya yang menjelaskan as-sholat itu syariat. Kenapa syariat? Karena kalau sifatnya bahasa saja, sholat itu mengandung 3 makna. Kita bahas dalam bab sholat. Jadi sholat mengandung 2 makna. Pertama, sholat artinya doa. Sholat juga artinya zikir. Sholat juga artinya silah, hubungan. Makanya ada orang yang melaksanakan sholat cukup dengan eling saja. Ingat, zikir saja. Bengong 5 menit. Ayo ngapain lagi sholat yang ganggu? Ada yang cuma connect saja, sambil jalan di connect dan sholat. Bahkan
9. Ada yang melarang sholat cuma pagi doang, ingat seharian udah sholat. Kenapa? Karena memahaminya hanya lewat bahasa. Padahal kalimat itu masih bersifat mutlak. Apa yang mempoin dan menjelaskannya? Syariat. Kata Rasulullah, as-sholatu hiya aqwal wa af'alun muqtatahatun bil takbir wa muqtatahatun bil taslim bisyaraita maksusah. Salat merupakan seluruh perkataan perbuatan yang dia dengan takbir dengan salam dan bersyarat dengan tertentu. Dari mana kamu mendapatkan? Dari perihal perilaku sholat Rasul. Yang kata Rasul ketika melakukan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan kalian melihat aku sholat. Dirayakan oleh para sahabat, diterima oleh para sahabat. Jadi itu adanya perbedaan mana kalimat dalam bahasa Arab, maka cenderung berbeda mazhab. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan riwayat yang sampai kepada para fuqaha. Kita tahu bahwasanya keragaman riwayat hadis Nabi itu karena beragamnya sanad-sanad riwayat hadis. Kadang-kadang ada hadis yang ini sampai Imam Syafi'i secara sahih jalurnya. Ternyata kepada Imam Ahmad tidak sahih. Kenapa? Sanadnya berbeda, rawinya berbeda. Kayak sekarang aja nih, ini kita ngaji berapa orang, saya sampaikan satu kalimat. Mungkin yang satu terimanya dengan cara yang salah, kata si fulan, kata si A, kata si A. Itu karena tidak akan ketemu. Padahal sumbernya satu. Begitupun di sini perbedaan riwayat bisa menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Yang ketiga, perbedaan sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma. Kenapa? Karena disepakati sumber hukum Islam tiga ini. Disepakati semua ulama, baik dalam konteks akidah atau konteks fikih sekalipun. Apa yang disepakati? Al-Quran sepakat. Ini wahyu Allah mutlak yang sifatnya subutnya atau ketetapannya itu mutlak. Begitu pula dilarangnya bersifat mutlak. As-Sunnah dilarangnya ada yang mutlak, ada yang dzonni, dan juga subutnya ada yang dzonni, ada yang mutlak, tergantung periwayatan. Ijma merupakan kesepakatan para sahabat Nabi dalam menyampaikan periwayatan tersebut. Makanya ijma ini bukan menggunakan ra'yi, bukan menggunakan akal. Jadi ijma itu namanya ada satu masalah. Si fulan tidak dapat hadisnya, dia tidak tahu, dikumpulkan sahabat. Coba siapa yang pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini terusnya? Ada yang ngaku saya pernah dengar, tanya siapa saksinya, siapa syahidnya. Kalau ada dua orang dianggap sebagai sunnah, ijma disepakati. Makanya ijma ada dua macam, ada ijma sharih, ijma yang aklamasi, ada ijma sukuti, ijma yang diam-diam. Maksudnya dia bagaimana? Ada seorang yang menyampaikan satu masalah, dia punya pendapat, diam saja. Ditanya setuju, dia tidak setuju, diam. Ini namanya ijma sukuti, ijma karena diam. Kenapa dia diam? Bisa jadi kalau dia komentar takut salah, kalau dia ingin berdialog takut kurang dalilnya, makanya diam saja sebagai tanda dia setuju. Makanya kita katakan ijma bukanlah ijtihad. Ijma maksud kategori dalil yang bersifat nakli, bukan dalil akli. Nah itu dengan adanya perbedaan setelah tiga sumber ini muncul dalam mazhab-mazhab dalam mazhab fikih. Terutama ketika bicara masalah istihsan, bicara masalah istishad, bicara masalah tarjih dan sebagainya. Ini berbeda para ulama. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan kaidah usuliyah yang digunakan dalam memahami sebuah dalil. Contohnya, ada kaidah usuliyah yang begini: al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambilan hukum itu dari keumuman lafaz Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari kekhususan sebab turun. Sementara kaidah lain mengatakan al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Yang diambil hukumnya dari kekhususan sebabnya, bukan dari keumuman ungkapan atau apa yang teksnya.
Nah, dua kaidah ini sudah berbeda dalam kata. Padahal masing-masing punya orientasi yang sama. Makanya kalau kita berbeda dengan sebuah hadis, suatu kewajaran. Tapi ada kata kuncinya nanti. Kita boleh berbeda dengan suatu hadis, maka momen terbaik dia disinkronkan, menghubungkan dengan hadis-hadis lain dan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin bertolak belakang. Ya Pak ya? Al-Quran sudah tidak mungkin bertolak belakang. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ayatnya kan banyak. Itu sebenarnya masing-masing punya hubungan dengan yang lain. Ada sinergisitas. Gimana caranya? Pahami kata-kata ilmu munasabatul ayat. Adalah ilmu tentang menghubungkan antara sinerginya satu ayat dengan ayat yang lain. Ada ayat yang sifatnya global, umum, ada sifatnya khusus dan muayyan. Makanya kadang-kadang ketika orang bicara masalah apa bedanya zakat dengan infak, ayatnya kan beda-beda. Karena orang mengambil kesimpulan umum saja ketika membaca ayat katakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum, bisa makhluk dianggap untuk zakat. Tidak. Itu bukan masalah infak. Kenapa? Karena hak adalah hak orang-orang yatim, bukan masalah hitungan nisab dari harta kita. Nah, begitu seterusnya tentang adanya perbedaan kaidah usulnya. Yang kelima, adanya perbedaan cara mentarjih dari beberapa dalil yang beragam. Dalilnya sama, ayatnya sama, tapi cara mentarjihnya berbeda. Kenapa? Latar belakang ulamanya berbeda. Contohnya, ada satu kasus. Perbedaan cara mentarjih atau menyimpulkan dalil antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dalam satu ayat dari Al-Baqarah ayat 222, ketika Allah menjelaskan tentang wa yas'aluna 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Ayat tentang bagaimana hukumnya darah haid atau wanita haid itu. Kan perintahnya fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhkan istrimu ketika dalam keadaan haid. Wala tubashiruhunna hatta yahudna. Jangan kamu bergauli kecuali kalau dia sudah suci atau masuk lingkaran suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ketika berbeda cara membacanya, maka berbeda pula kesimpulan hukumnya. Kalau Imam Abu Hanifah membacanya cuma sampai hatta yahudna, berarti seorang wanita dalam keadaan haid boleh berhubungan sebadan dengan suaminya kalau dia sudah masuk lingkaran suci walaupun belum mandi hadas. Kenapa demikian? Karena kata hatta yahurna, dilarangnya wala taqrabuhunna hatta yahurna menggambarkan jangan didekati, jangan dipergauli kecuali sudah masuk lingkaran suci. Beda Imam Syafi'i membaca secara utuh ayatnya. Saya faizah atau harna, kalau dia sudah bersuci baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu lakukan terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini perbedaannya apa? Kalau mazhab Hanafi tadi membolehkan seorang wanita dalam keadaan haid kalau dia sudah masuk di lingkaran suci berhubungan dengan suaminya, mandinya sekali saja untuk 2 kasus. Mirip musim panas, tapi kalau mazhab Syafi'i orang seperti ini dia kena kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya itu dia disunahkan berinfak dengan 1/2 dinar emas atau 1/2 gram emas. Kenapa? Karena dia berhubungan sebadan dengan istrinya yang belum bersuci. Kan coba gara-gara beda dalam mentarjih ayat itu hukumnya akan berbeda pula. Makanya saya katakan kalau kita berbeda hukum suatu kewajaran dengan catatan kita paham betul tentang kaidah-kaidah usuliyah itu. Paham betul tentang bahasa-bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah tersebut. Bukan
bukan sekedar ikut-ikut doang. Kenapa kalau begini? Habis tetangga begitu, tetangga begini, cari dalilnya, apa dasarnya? Yang belajar rahimahullah, jadi munculnya perbedaan dalam Islam dan fikih. Kenapa? Minimal kelima sebab ini. Walaupun banyak lagi sebab lain, termasuk latar belakang ulama pun mempengaruhi perbedaan ini. Yang pernah sampaikan kabar kemarin itu, Imam Abu Hanifah adalah orang kaya. Dia seorang saudagar, hartanya banyak, kaya banyak. Kata beliau apa? Sebaik-baik kata Inna Allah yuhibbu ayyadur asal nikmati ala abdihi. Allah sangat senang melihat pengaruh nikmatnya pada hamba. Makanya beliau kalau ingin ngajar, pakainya baru terus, rapi, nekis. Kenapa? Duitnya banyak. Kita bisa gitu kalau lagi pakainya baru terus, kalau duitnya banyak. Kenapa? Rupanya latar belakang Imam Hanifah adalah orang yang kaya. Beda mazhab atau Imam Ahmad bin Hanbal yang memang beliau hidup di tempat atau di lingkungan yang miskin, dalam keluarga yang miskin, dan beliau orang miskin. Tapi beliau uniknya tidak pernah mau menerima sedekah, walaupun miskin. Apa kata beliau? Sebaik-baik imam yang bisa diikuti dalam sholatnya adalah imam yang tidak punya sangkut paut hutang. Jadi kalau imam punya hutang, tidak layak menjadi imam. Kenapa? Pasti konsentrasi bikin hutang. Ya bisa tahu dibilang sulit. Kenapa? Karena rupanya Imam bin Hanbal walaupun beliau miskin tidak mau menerima upah ataupun bagi orang lain, sedekah orang lain. Jadi ibaratnya kalau ingin makan kerja dulu, jual kayu bakar, jual ini, dapat baru dimakan. Kalau tak puasa, adakah kita begitu? Adakah kita seperti itu? Imam Syafi'i lain lagi, pendapatnya apa? Karena beliau terlalu makan buana, makanya beliau punya pendapat dua. Yang di Baghdad namanya qaul qadim, yang di Mesir namanya qaul jadi. Beliau apa? Dalam menentukan waktu batas antara maghrib dan isya. Qaul qadim mengatakan yang namanya maghrib itu batasnya antara terbenam matahari sampai masuknya mega merah, atau hilang mega merah. Mega merah itu. Ini kalau kita naik ke gunung, lihat di gunung sana, di sebelah barat ada mega merah. Kalau sekarang ada matahari dua. Udah lihat gambarnya di daerah mana? Di daerah Eropa, matahari terbit muncul yang terbenam dua tempatnya. Dari sini ke sini. Ada di gambarnya di YouTube, di mana ada gambar muncul. Nah, di waktu Abdul Qadir yang mengatakan bahwasanya ukuran maghrib itu sedikit. Sementara ketika di Mesir lain lagi, melihat kesibukan orang Mesir, maka dibaca dengan Amalia. Kata beliau begitu sempitnya waktu maghrib isya, makanya ukurannya kata beliau pertama azan, berapa menit azan? Berapa? 3 menit. Kemudian persiapan sholat maghrib berapa menit? 5 menit. Sholat maghribnya berapa rakaat? 3 rakaat, berapa menit? Sama teman 10 menit. Kalian doa. Plus terbagdiahnya 3 menit. Setelah itu habis sudah waktu maghrib. Cuma itu berapa menit? Sekitar 32 menit saja. Kenapa? Karena begitu sempitnya waktu maghrib. Kenapa terjadi? Karena melihat kesibukan orang yang begitu cepat. Nah, ini kan perbedaan. Ini terjadi kenapa? Karena beliau melanggar puasa. Makanya wajar kalau ada seorang ulama ketika tinggal di sini pendapatnya begitu, tidak kembali pendapatnya lain lagi. Kenapa? Situasional. Tapi semuanya itu didasari dengan pemahamannya yang jeli terhadap dalil itu. Bukan sekedar asal beda aja. Gak apa-apa yang kami beda, biar mudah dikenal orang. Nah gitu. Maka Nabi Muhammad kita kata Khalid Tuhrah. Kalau kita ingin dikenal orang, jadi bilang deh. Makanya sebenarnya mudah dikenal
orang. Siapa yang nggak kenal sama orang gila nih? Masih kenal. Gitu ya. Nah itu kaidah ilmu mantik begitu. Jadi biar udah dikenal orang, gila aja. Orang bisa jalan maju dia mundur. Dikenal dari Surabaya ke Jakarta jalan mundur, masuk TV. Nah, orang biasanya makan nasi matang di beras pun dia makan. Dikenal. Tapi itu yang aneh-aneh gak ada nilai apa-apa. Itulah gambaran sebuah istilah karena adanya muncul macam-macam mazhab. Saya kira itu mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau komentar. Kita belum masuk pada coba-coba masalah fikih ini. Jadi masih nanti ada bab toharo, ada bab sholat, ada bab azan dan iqamah, ada bab macam-macam terus sampai pada bab khotbah dan bab tajhiz zanazah. Ini terakhir kumpulnya ada apa? Secara umum menurut saya Pak Ustaz, kebenaran itu kan cuma satu kemudian ya. Yang kita mengacu pada mazhab yang berbeda. Terus kemudian bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Terima kasih. Yang kedua adalah badan tadi yang Pak Ustaz sampaikan di awal. Ingin sekali saya menerima hujahnya Pak. Hujah itu ayat. Alasan itu. Terima kasih. Baik, yang pertama masalah kebenaran. Memang itu bahasa kata apa? Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran milik Allah, maka jangan kalian ragu-ragu atau meragukan lagi. Sementara kita sebagai hamba Allah yang lemah, umat Rasulullah yang terbatas pemahamannya, menyampaikan memahami kebenaran kalau dengan proses. Prosesnya gimana? Dengan pengetahuan. Makanya kadang-kadang pengetahuan tergantung kemampuan akal dia. Ada orang yang memahami kebenaran hanya dengan pikiran-pikiran yang searah saja. Sehingga muncullah pemahaman yang sifatnya tidak universal. Pokoknya kalau bukan kayak saya pasti salah. Kan kita gitu. Kalau tidak sama dengan saya pasti salah. Kenapa? Kita kebenaran menurut dia hanya sampai jauh. Tapi ada orang yang kayak kebenaran dengan melarang kuatan. Kenapa? Karena ilmu tersebar dari mana-mana dan kemana saja. Sekarang nanti kita katakan kita memahami hadis atau dalam mencari kebenaran. Ternyata hadis itu sangat beragam. Ya contohnya di dalam Sahih Bukhari saja 600.000 hadis lebih. Belum kita buka kitab yang lainnya, Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan seterusnya. Makanya kalau kita katakan hampir 650.000 hadis itu. Gimana cara kita untuk meyakini satu cara jalan saja? Makanya saya katakan kita atau kebenaran yang kita dapatkan itu bersifat nisbi, tidak mutlak. Kalau dalam bahasa Arabnya zonni, tidak qat'i. Kalau kebenaran dari Allah bersifat qat'i. Contoh nih Pak, ketika saya tidak menggeluti masalah warisan, wasiat Allah itu bersifat mutlak, qat'i. Jadi kalau kita menggunakan hitungan waris menurut syariat Islam atas wasiat Allah, itu berarti ternyata syariat itu benar, tidak terabur di dalamnya. Tetapi ijtihad kita sebagai manusia yang mengukur-ukur bagaimana caranya untuk adil baginya itu zonni. Makanya saya katakan orang boleh saja menghibahkan harta yang sedang masih hidup kepada ahli warisnya, tapi ingat itu sebenarnya zonni, keadilannya. Kenapa zonni? Karena kesadaran dan pemikiran dari manusia itu. Tapi kalau kita ikuti aturan wasiat Allah dengan warisan Islam itu, ini mutlak dari Allah, campuran manusia yang ada lagi. Jadi makanya itu perbedaan yang sangat wajar. Dan cara tadi tahu dalilnya atau dasarnya. Nah kemudian ketika berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan tentang ibadah haji melalui ayat Al-Quran, tidak terlalu Al-Quran nggak ada. Nah Al-Quran perintahnya dikatakan walillahi nasi hijul baiti manis taqwa ilahi sabila. Nah dalam rangka mengartikan manis taqwa ini yang berbeda-beda. Karena istatwa itu yang mampu, ada yang mampu secara materi, mampu secara
secara fisik, ada yang mampu secara fisik, mampu secara rohani, ada yang mampu secara rohani, fisik juga mampu secara keamanan lingkungan, dan seterusnya. Maka dirumuskanlah apa makna istiqomah itu. Ternyata orang mampu, tapi ternyata kemampuan itu tidak membuat dia bisa untuk pergi ke sana. Kenapa? Kondisi lingkungannya. Akhirnya dia sudah meninggal dunia. Gimana caranya? Keluarganya mampu, maka boleh dibadarkan kembali. Makanya kaidah amaliyah itu begini. Bentuk ibadah yang mengandung nilai harta atau materi boleh dibadarkan. Tapi kalau tidak unsur harta seperti sholat, puasa, kan nggak ada unsur harta di situ. Kita berpuasa nggak ada hubungan dengan masalah harta. Untuk berbuka, apapun bisa jadi berbuka. Sahur, apabila boleh kita makan untuk sahur. Begitu sholat, nggak perlu kita pakai harta. Mau sholat, harus punya kendaraan dulu, harus punya nggak pasti. Nah, makanya yang seperti ini saya katakan bedakan antara kebenaran yang mutlak dari Allah dan kebenaran kita hasilkan bersifat nisbi. Makanya ada kata-kata ijtihad. Apa ijtihad itu? Mencari kebenaran bersifat nisbi dari pendapat kita. Boleh ijtihad, boleh saja Rasul mengakui ijtihad sahabatnya itu Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ditanya, "Ya Mu'adz, bima taqdi alaihim?" Dengan apa para menghukumi mereka itu? Orang yang kasus. Kata Mu'adz, "Bi kitabillah," dengan kitab Allah. Pak Imam Majid baru mendapatkan kami sunnah Rasulullah dan sunnah Rasulnya. Kalau mendapatkan ajtahidu ra'i wala al. Saya akan berijtihad dengan pendapat itu tapi tidak berlebihan. Nah, ini kadang-kadang orang kan ijtihad berlebihan, saya enaknya aja. Nah, ini salahnya di situ. Makanya kembali kita katakan kalau kita bicara hukum Islam, maka keragaman yang sangat memungkinkan. Makanya kita katakan jangan pernah bermimpi untuk bersatu pendapat dalam masalah hukum fikih, tapi bermimpilah kesatuan dalam akidah. Itu Pak ya. Terakhir kita tadi menyambung tadi Pak dalam kebenaran yang satu dalam bulan Ramadan awal itu kan bulan matahari bumi itu berputar dengan suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. ya, Tapi kenapa dia ada banyak ada perbedaan ya? Artinya cuma ada satu yang benar. Betul. Jadi begini lagi-lagi, kalau sudah berhubungan dengan pendapat kita, karya dan amaliyah kita, pasti betul atau berbeda. Kenapa demikian? Perintahnya sama dengan Nabi. Sumu liruyatihi wa qulu liruyatihi. Berpuasalah dengan cara melihat bulan dan berbuka dengan cara melihat bulan. Nah, bagaimana memahami orang melihat bulan itu? Kan melihatnya yang ru'yah, itu tafsir dengan bisa ru'yah dengan mata telanjang, bisa ru'yah dengan angan-angan harapan-harapan. Nah, ru'yah dengan mata telanjang kita lihat langsung. Ru'yah secara umum dengan pengetahuan, pengetahuan bisa dengan hisab. Teknologinya dikembangkan sehingga orang bisa menentukan besok terjadi gerhana bulan, besok terjadi jam sekian, menit sekian. Kenapa? Dengan hisab ini. Makanya dalam hal itu semuanya ijtihadi. Kenapa ijtihadi? Tidak ada hukum mutlak. Sebenarnya kita memahami bahwasanya dalam memahami hukum Islam itu ada yang mutlak kita ikuti aturan dari Allah Rasulnya, tapi ada yang bersifat kesepakatan kita ijtihad menentukan. Maka cara menilainya jangan dilihat dari esensi permasalahannya, tapi lihatlah dari bagaimana cara menentukan esensi itu. Sebagai contoh, mana yang utama? Berbeda dalam menentukan penetapan bulan atau menyatakan diri sebagai seorang muslim? Kan membilang bahwa Islamnya hukumnya wajib. Ijtihad sifatnya zanni, artinya tidak wajib, mutlak. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang ketika sudah punya pendapat satu hal, dia lupa untuk mencari yang lainnya. Seperti kita ini masalah sepele aja.
Kalau di Mesir itu kan mazhab semua ada. Disiplin ilmu apapun ada di Mesir. Tapi mereka nggak ada yang berbeda pendapat dalam menentukan kalender Hijriah itu. Kenapa? Ada orang yang ditugaskan seperti Menteri Wakaf di sana, Menteri Agama yang punya kewenangan untuk menentukan sebagai umarok. Nah di kita karena ada sikap arogan masing-masing, ini akhirnya NU punya cara gimana? Pokoknya bulan dilihat minimal 3 derajat dari permukaan bumi baru kelihatan. Muhammadiyah punya cara, dan cara apa? Membuat hitungan hisab. Akhirnya terjadi kalau Kementerian Agama dia jadi NU sepakat. Nanti kita Kementerian Agama yang orang NU kemudian dan sepakat apa? Gengsinya masing-masing. Ini kesalahan kita di situ. Makanya saya pernah usulkan ketika Menteri Agama waktu Basuni waktu itu. Kenapa Menteri Agama dibuat undang-undang saja? Apa undang-undangnya? Menyatukan penetapan kalender Hijriah dari pemerintah langsung. Siapa yang berbeda ada sanksinya. Malaysia bisa dengan JIM-nya, kita nggak bisa. Alasannya apa kata beliau? Karena undang-undang dasar kita sifatnya membebaskan orang untuk meyakini agama. Tidak boleh ada yang mendiskriminasi. Kesalahan kita Islam punya payung sendiri. Akhirnya mas sekarang dia karena bebas, Syiah bebas berkeliaran, liberal berkeliaran, semua berkeliaran. Maka saya merasa saat itu gak lagi gitu. Di suasana mencekam. Ya itu benar itu harus ada upaya orang muslim di kita ini menyatukan langkah ini. Dan karena dua-duanya ijtihadi, maka boleh-boleh saja tergantung keyakinan. Kalau yang mana yang benar menyatukan sikap itu menjadi sebuah keputusan bersama. Maka insya Allah para nanti kapan-kapan kita akan munculkan upaya itu dengan tadi kita membangun sebuah sistem baru negara ini yang membuat payung hukum sendiri untuk umat Islam. Bayangin aja Ustaz kalau ketetapan Allah itu berubah, bumi berputar 20 jam. Sebenarnya bukan penetapannya, peredarannya itu penetapannya. Ya, saya kira itu. Bersama kita mulai bersama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada namanya Pak Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.